Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,5% di level 6.989 dan asing masih mencatatkan net sell. Untuk market regular hari ini net sell asing mencapai 611 miliar. Dan salah satu penyebab kenapa IHSG terus menurun adalah di mana saham-saham big banks dan saham big caps masih di net sell asing alias dijual oleh investor asingnya. Dan ini sejalan ya dengan apa yang sedang terjadi sampai hari ini, di mana kondisi geopolitik juga masih belum stabil sepenuhnya. Rupiah kita juga masih berada di titik yang terlemah ya guys ya, di 17.038 USD rupiah per 1 US dollar maksud saya. Dan ya teman-teman bisa menebak lah ya, perang yang masih berjalan berkepanjangan, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini masih belum selesai. Dan kita lihat juga ada potensi ya, ada potensi Israel ataupun Amerika Serikat akan melakukan aksi yang sama dengan beberapa minggu sebelumnya. Belum bisa kita pastikan ya apakah akan terjadi kembali atau tidak serangan-serangan selanjutnya, namun ada potensi ke arah sana guys. Jadi belum kita bisa pastikan ya saham kita akan naik dalam waktu dekat ini. Tapi kalau misalkan ada satu hal yang positif, justru kita akan peringatkan juga ke teman-teman. Kita akan bagikan juga ke teman-teman agar kalian siap-siap gitu ya beli ketika reversal. Nah ini yang ibaratnya titik pentingnya guys. Pentingnya juga kita bisa melihat situasi ya meskipun mungkin prediksi kita tidak 100% benar gitu ya. Bisa rate-nya mungkin bisa 70%, 80% gitu kalau misal kita paham makroekonomi dan juga geopolitik. Tapi justru inilah yang akan membuat kita siap gitu ya. Kalau misalkan kondisinya semakin memburuk, harga minyak mentah semakin mahal, nah ini yang perlu kita persiapkan adalah selain dari mental, ya kita tahu ya guys ya kondisi kedepannya akan seperti apa. Misalkan nih harga minyaknya semakin naik, di negara kita juga kan harga plastik yang naik terlebih dahulu. BBM mungkin belum dinaikkan karena masih ada subsidi, tapi yang sudah dirasakan masyarakat adalah kenaikan bahan plastik dan packaging gitu. Jadi setiap pembelian produk pasti akan ada charge yang lebih mahal. Ya meskipun sedikit mungkin ya, tapi akan terasa guys. Dan untuk harga crude oil WTI kita lihat berada di 111 USD per barrel. Sebelumnya naik 0,2% per hari ini ada sedikit koreksi ya guys ya, tapi masih berada di level yang cukup tinggi. Brent oil juga di level 108 USD per barrel. Kita lihat harga gold koreksi tipis 0,2% di 4.666 USD per troy ounce. Dan untuk harga batu bara koreksi cukup tajam 3,6% di 137 USD per tonnya. Dan beberapa negara Asia juga mengalami hal yang sama sebenarnya dan ini juga bisa saja dialami oleh Indonesia. Di mana ekonomi Vietnam pada kuartal 1 di tahun ini melambat ya akibat adanya krisis energi global, kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan BBM di beberapa negara juga naik signifikan. Bahkan Amerika Serikat sendiri ya yang ibaratnya notabene mereka juga punya minyak sendiri, ya harganya juga ikut melambung. So, kita melihat asing masih net sell di saham-saham big banks terutama dan big caps lainnya kita akan coba pantau. Dan agar menjadi gambaran juga nih ke teman-teman ya, kira-kira kapan sih saham kita naik? Apakah dalam waktu dekat atau mungkin masih dalam waktu yang akan lebih lama? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk Big Banks, BBRI hari ini koreksi 0,3% di Rp3.310 per saham. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah bottom ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah bottom selama ada potensi BRI-nya jebol. Jebol support ini biasanya diawali dengan net sell yang besar. Nah, kita lihat net sell sebesar apa gitu. Distribusinya datang dari RX, AKBK, dan lainnya. Untuk asing masih cenderung jualan alias net sell. Kita cek seberapa besar untuk net sell asing
di BBRI hari ini, yaitu di 350 miliar, lebih besar dibandingkan hari Kamis lalu ya guys ya. Jadi penutupannya kemarin itu Kamis karena long weekend, Jumat Sabtu Minggu kita libur ya. Jadi untuk BRI-nya net sell cukup besar guys. Ada yang komen gitu ya, "Nggak usah opini tentang perang-perang," katanya, guys. Tapi justru ini yang menurut saya paling penting gitu, karena kalau misalkan kita tidak tahu kondisi Timur Tengah seperti apa, kita tidak tahu kondisi negara-negara Asia seperti apa, sedang, terjadi apa, justru kita serasa buta gitu ya. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, ekonomi negara-negara lain seperti apa, yang justru mungkin merasa baik-baik saja itu malah berbahaya, guys. Nah, ini yang kita pelajari juga ya. Jadi ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk masuk saham ya jangan dulu masuk. Kalau sudah ada tanda reversal itu justru peluang besarnya. Ya justru kita cari peluang besar itu, guys. Di saat kondisinya saham sedang turun. Tapi ya harus dilihat dulu nih turunnya sampai mana gitu. Kalau misal masih ada potensi turun, ya kita biarkan dulu, kita wait and see dulu. Termasuk juga di saham big banks. BNI contohnya, BNI ini kan biasanya ya kalau big banks sudah bagi dividen, lalu ada dividen trap, biasanya seminggu 2 minggu dia akan naik lagi guys. Nah ini malah turun lebih dalam gitu ya karena kondisi yang sedang terjadi. Turunnya kalau misal kita lihat sudah 16%-an guys. Jadi kalau misal teman-teman beli di bottom nih, ya itu sudah lebih besar dari dividen yang didapatkan kemarin. Misal teman-teman beli di bottom, ambil dividen 8% gitu ya. Tapi teman-teman beli di bottom lalu harganya reversal, ya teman-teman akan dapat cuan di 20%-an jika berbalik ke harga come date dividen. Seperti itu contohnya guys. Kita memanfaatkan peluang di harga bawah, tapi kita juga harus tahu kapan saham itu berhenti turun. Salah satunya adalah mengerti keadaan dan kondisi. BNI kita lihat ada distribusi dari BKKKZ dan DR. Dan teman-teman pegiat media sosial juga pasti sudah tahu, sudah pantau juga, sudah dapat info juga, banyak sekali influencer saham yang sudah cut loss besar, puluhan miliar guys. Wah itu benar-benar apa ya, mungkin sudah ada yang menyerah juga gitu ya, sampai-sampai mereka cut loss, ada juga yang mungkin masih bertahan, dengan asumsi yang mereka pegang ya, dengan ibaratnya keyakinan ya, atau conviction yang mereka pegang terhadap perusahaan tersebut atau kondisi ekonomi yang mereka yakini, ya itu tergantung dari masing-masing pribadinya. Tapi ada juga yang memang sudah mengatakan mereka cut loss ya, sudah ada postingannya juga. Untuk BNI, net sell asing di 51 miliaran guys ya. Sebenarnya tergantung ya menyikapinya seperti apa, mau cut loss ya monggo, mau bertahan juga tidak masalah, tapi setiap, keputusan yang diambil pasti ada reason ya, ada alasan. Mungkin yang cut loss besar itu mereka melihat bahwa ekonomi kita ke depannya juga mungkin akan amblas, tidak mampu bertahan dan lain sebagainya, ya mungkin seperti itu, sehingga mereka jual dulu, nanti mungkin buyback lagi di harga yang lebih murah, atau kita tidak tahu reason tepatnya seperti apa gitu ya. Ada juga yang bertahan dengan alasan-alasan yang mungkin mereka yakini ya juga berbeda ya. Tiap orang berbeda-beda. Bank Mandiri hari ini koreksi 0,8% di level 4610 dan ada distribusi dari AK ZPBK. Kalau posisi kakak sekarang gimana? Posisi saya sebenarnya tidak terlalu banyak ya di saham. Porto saya minusnya mungkin hanya 1%, 2% karena saya banyak di cash ya, stay cash. Karena saya tahu guys, timingnya itu seperti apa. Tetap ada saham tapi tidak banyak gitu, hanya testing aja sebenarnya kemarin ya. Jadi ya tidak terlalu berdampak lah ya. Satu saham itu dia mau amblas 30% pun ya di Porto mungkin hanya turun 1%, 2% gitu. Jadi tidak berdampak signifikan ya. Mental pun masih terjaga. Karena apa guys? Karena perjalanan bertahun-tahun di saham membuat saya paham timing yang pas untuk agresif dan timing yang pas untuk defensif gitu. Defensif dalam artian ya kalau saya stay cash. Maksudnya cashnya lebih banyak daripada saham yang ada di Porto gitu. Untuk Bank Mandiri net sell di 148 miliar dan kemarin Kamis net sell di 205 miliar, masih cukup besar ya. Untuk BCA juga sama guys, sempat ada tanda-tanda reversal namun turun kembali. Ya kemarin juga kita bilang ke teman-teman ya, belum bisa memastikan bahwa ini adalah tanda reversal yang kuat karena
kondisi di luar sana juga belum stabil sepenuhnya. Koreksi 1,14% dengan distribusi dari asing. BKAKZP masih jualan. Kita lihat untuk BBCA net sell di 132 miliar ya. Impas guys ya, dengan hari Kamis lalu ada net buy 133M, asingnya buang barang lagi hari ini. So, perlu teman-teman lihat ya untuk hari ini Big Banks menjadi saham yang paling banyak dijual asing. BBRI, Bank Mandiri, BBCA, dan juga BBNI. Lalu juga ada beberapa saham lainnya yang akan kita coba ulas. Bumi, ya BRMS juga menjadi saham yang paling banyak dibuang asing meskipun hari ini kita lihat ada sedikit kenaikan. Jadi prediksi kita tentang sideways-nya Bumi BRMS benar ya guys ya, terjadi ya guys ya. Kita bahas dulu ya Bumi BRMS dan Dewa. Untuk Buminya naik 6,14% di Rp242 per saham. Tadi kita lihat asingnya net sell, berarti yang beli adalah domestik nih, atau bisa juga ada retailnya gitu. Tapi MGLG ini lumayan big money sebenarnya kalau di domestik ya, lumayan oke lah. MGLG CPPD semoga ya bisa naik lagi agar teman-teman yang masih floating loss di Bumi bisa secepatnya jualan ya, atau mengamankan modal lah setidaknya. Untuk Buminya kita lihat ada net sell asing di 66,6 miliar, dan lagi-lagi yang menyebabkan kenaikan dari Bumi adalah akumulasi dari domestik ya guys ya, karena asingnya net sell. Untuk BRMS 3,4% naiknya hari ini di Rp750 per saham. Sorry guys, 760 ya. Untuk BRMS ada distribusi dari AKZPTP. Kita cek untuk asingnya seperti apa. BRMS net sell di 58,1 miliar, namun kenaikannya hari ini karena ada pembelian dari domestik. Kita sekalian cek Dewa, Dewanya hari ini naik 3,4%, tapi aslinya juga net sell 20M. Jadi Bumi BRMS Dewa kemungkinan besar naiknya karena domestik ya guys ya. Nah ini. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, Bumi BRMS Dewa masih ada potensi untuk sideways, dan itu kemungkinan yang terbagus lah untuk saat ini, tidak turun juga bagus gitu ya. Ya kalau misal sideways panjang kan berarti sudah di bottom gitu, tinggal tunggu reversalnya saja. Karena kalau misal kita lihat pendapatan dan net income dari Bumi misalkan itu sudah membaik ya guys ya, dan juga saya rasa BRMS Dewa juga mengalami hal yang sama. Jadi banyak domestik yang borong hari ini karena ternyata perusahaannya menjadi bagus gitu secara fundamental. Kita coba intip Adro guys. Nah kalau sideways di harga tinggi sebenarnya kalau saya ya pegang Adro mungkin tidak akan lama lagi dijual guys kalau sudah misalkan jebol support minor gitu. Tapi kalau misal teman-teman masih yakin untuk hold juga tidak masalah ya, karena strategi setiap orang beda-beda, dan disclaimer on semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk Adro hari ini sempat naik tapi juga sempat turun dan cukup sideways ya, close di 2510 dengan kenaikan 0,4%. Kita lihat ada distribusi dari AKLG dan CC guys. Kita coba lihat ya untuk Adro-nya. Adro-nya asing ada net buy ya, meskipun tidak sebesar di penutupan Kamis lalu di 126 miliar, hari ini hanya net buy di 35,7 miliar saja. Jadi untuk Adro sendiri kita melihat ini adalah kenaikan yang mungkin akan berlanjut ke arah sideways di harga tinggi gitu ya. Lalu untuk AAD naik 0,2% saja di 10.875, dan kita lihat ada akumulasi dari ZP LG BKDR. Asingnya apakah masih masuk di AAD ya? Coba kita lihat. Untuk AAD ternyata hari ini ada net buy kembali meskipun tidak besar ya, dari investor asing hanya 17 miliar saja. Namun jika diperhatikan di 2 minggu atau 3 minggu perdagangan terakhir, AAD-nya ini masih cenderung net buy asing. Tapi perlu diingat ya, minggu-minggu ini ternyata di net buy-nya sudah mulai menipis. Jadi ada potensi untuk turun lagi sebenarnya ya kalau misalkan asing tiba-tiba berbalik net sell atau jualan. Kita bahas dulu guys untuk ADMR, kita coba lihat dulu ya. ADMR-nya ternyata malah turun 3,7% hari ini di Rp1.810 per saham dengan adanya distribusi dari LG, DR, dan juga KK. Kita cek untuk asingnya.
Ternyata hari ini ada net buy asing tipis saja, hanya 4 miliaran. Jadi ya untuk ADMR yang jualan di sini ada domestik ya. LG ini domestiknya dia jual 26,5 miliar guys untuk di ADMR sehingga harga sahamnya turun. Kita lanjut ke saham brand ya guys ya. Brand lanjut turun lagi 9,17% dan terkuak fakta yang memang tadinya membuat MSCI itu protes ya adalah free float yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan sebelumnya. Gitu guys. Jadi sudah muncul ya guys ya postingannya dari sekuritas di mana saham-saham Konglo ini ternyata free float-nya lebih kecil dibandingkan dengan free float yang dilaporkan sebelumnya. Ya, jadi bisa dibilang dengan keterbukaan informasi ini, dengan penurunan harga saham, semoga cepat price in ya guys ya, agar kita bisa swing lagi nih. Karena kalau misalkan melihat kondisinya sekarang, turunnya sudah lumayan. Dan kita lihat akumulasinya justru datang dari asing, AKCCBK ya guys ya. Apakah akan ada reversal atau malah lanjut turun lagi untuk saham-saham kalau kita coba lihat ya. Untuk brand, ternyata ada net buy di 13 miliaran saja, tapi di penutupan Kamis net sell-nya di 41 M. Jadi belum menutup sebenarnya meskipun beberapa waktu lalu juga sempat terjadi net buy, tapi belum sebanding ya dengan penjualan besar dari asing. Jadi kita masih harus waspada, ya bisa saja ini gocekan. Jadi hati-hati guys. Kalau saya lebih suka dia sideways dulu, ya mirip Bumi BRMS tadi ya, Bumi BRMS Dewa, dia sideways dulu, baru nanti kalau naik, nah kita bisa nebeng gitu ya, bisa trend following. Untuk CDIA kita lihat juga mulai sideways, hari ini naik 1,8% di 825. Secara teknikal turunnya sudah cukup dalam dan mulai sideways ya. Nah ini yang saya suka guys sebenarnya. Akumulasi mulai terlihat ada AKZP yang masuk, kita cek untuk CDIA. Asing juga mulai masuk guys, terutama di 1 minggu perdagangan terakhir ya. Mulai dari tanggal 30 kemarin sampai di tanggal 6 ini lumayan oke lah untuk asingnya ini mulai masuk lagi di CDIA. Hari ini net buy di 10,2 miliar ya untuk CDA-nya. Oke guys, kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada PTRO, Adro, BP, lalu ada Bufa, Astra International, INDF, BRPT, PTBA, lalu ada AADI, DSSA Brand, NSSS, Ratu, BNBR, INRG, UNTR, CDIA Raja, dan juga Inet. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual asing, ya tadi kita sebut ada Big Banks, BRI, Mandiri, BCA, dan juga BNI. Lalu ada Bumi BRMS, ada Antam, Goto, Bull, Dewa, MDKA, Vika TR, Tins, INKP, SMGR, MBMA, TAP Gemina, dan Jasa Marga. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.